Sembah Tuhan, sembah Dia, naikkan syukur kepadanya, Allah yang luar biasa, Allah yang baik. Kami bawa pujian kami, sembah syukur hanya kepadamu Tuhan. Oh, haleluya, sembah Dia, sembah Dia, sembah Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya. Yesus, sembah dan puji penuhi tatamu. Sembah dan puji penuhi tatamu. Oh, sembah dan puji penuhi tatamu. Boleh selalu menyenangkan hati Tuhan. Kita boleh memuji, kita boleh menyembah Dia. Kita boleh bersorak-sorai, bertepuk tangan. Karena Yesus Dia adalah Allah yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Kita akan memuji Tuhan. Kita mau katakan, segala puji syukur. Segala puji syukur. Firman malam hari ini. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Pak Jemri, terima kasih Ibu Desi. Baik, Bapak Ibu, hari ini hari spesial di mana kita boleh berada bersama-sama untuk mengadakan ibadah gabungan dari Pelwap dan Pelprip. Ya, lama sekali kita tidak buat seperti ini. Biasanya secara fisik kita juga beberapa waktu kita buat seperti ini. Kemudian sekarang baru kita mulai untuk mengadakan ibadah bersama-sama. Baik, Bapak dan Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat kehadiran kita sekalian. Sudah ada 24 partisipan, artinya 24 final yang sudah terisi untuk bersama-sama kita mau sharing kebenaran firman Tuhan. Tentu kebenaran firman Tuhan tidak jauh dari apa yang Bapak Gembala khotbahkan pada hari Minggu tentang 4I. Ya, tentang 4I yang sudah kita pelajari bersama-sama. I yang pertama adalah imun, I yang kedua adalah iman, I yang ketiga adalah Injil, sedangkan I yang keempat adalah iblis. Baik, dari keseluruhan ini, dari keempat Injil ini, mari bersama-sama kita mau simak bahwa begitu pentingnya satu bagian kepada bagian yang lain. Ini saling keterkaitan. Jadi tidak bisa kita ambil setengah-setengah saja atau ambil sebagian. Nah, saya cuma perlu bagian 1, 2 tidak perlu, atau 2 saja, 3 tidak perlu. Ya, kecuali yang keempat. Yang keempat memang kita tidak perlu. Yang kita butuh bagian itu adalah 1, 2, dan 3. Nah, malam ini kita akan coba sharing bagaimana maksud Tuhan untuk izinkan pandemik ini
pandemik ini terjadi di Indonesia, bahkan seluruh dunia, dan kita sudah masuk ke satu zona di mana Presiden katakan di new normal, sehingga kehidupan kita lebih dari yang lalu seperti itu. Ada ekstra tambahan yang perlu kita tambah di sana, di sini, seperti protokol kesehatan yang sudah disiapkan, dan juga seperti di gereja kami sudah sterilkan pasti, kami sudah masukkan ke dalam plastik. Kemudian kami juga cari anggur yang di saset tapi habis. Kami cari satu Jayapura habis, Sentani semua habis, sehingga Bapak Gembala pakai yang dibikin di gelas seperti itu. Nah, itu pun disteril, sudah bikin rupa untuk tidak terlalu banyak di satu tempat, supaya waktu ambil tidak bersentuhan. Semua sudah dibikin sedemikian rupa, tujuan supaya kita terhindar dari semua yang namanya virus corona. Baik, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat dalam Lukas pasal 18, ayat yang ke-8. Lukas pasal 18 ayat 8 dikatakan seperti ini. Coba simak. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka dan akan, tetapi jika, perhatikan, anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Sekali lagi, bagian yang terakhir, jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ya, huruf besar ya, anak manusia. Allah, apakah Allah mendapatkan iman di bumi? Nah, dengan pandemi ini, saudara, membuat orang hampir-hampir dalam tanda kutip kehilangan iman. Sehingga mereka tidak lagi berpatokan, tidak lagi punya pegangan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka gampang jatuh, gampang meninggalkan kasih mula-mula kepada Tuhan. Sehingga jauh-jauh hari Tuhan sudah katakan bahwa ada keimanan ketika aku datang, ketika anak manusia datang, ketika Tuhan datang pada malam kepada saudara. Tuhan lihat ada keimanan dalam hidup saudara. Ketika saudara sedang tertidur, saudara, Tuhan datang melihat saudara. Apakah saudara masih memiliki iman kepada Tuhan? Ketika saudara sedang berjalan, saudara kemana saja, ketika Tuhan menghampiri saudara, dan Tuhan melihat masih ada iman atau tidak dalam hidup saudara. Itu jadi masalah besar untuk kita sekalian. Oleh sebab itu, mari pada malam hari ini benar-benar kita mau memiliki iman itu. Dan iman itu kita sudah tahu bahwa bukan sekedar iman yang kita tahu, tapi pengertian iman ada dua hal yang penting sekali yang kita tahu kemarin. Iman yang pertama adalah percaya kepada Tuhan Yesus. Itu dia, itu. Jadi kalau Bapak Ibu masih percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memberikan makanan, yang memberikan nafas, yang memberikan kesehatan, yang beri perlindungan, yang beri keselamatan, berarti saudara masih punya iman. Tapi kalau saudara sudah tidak percaya lagi, sudah tidak ada mujizat, saya punya sakit belum sembuh, saya punya saudara belum sembuh dari sakit dan seterusnya, saudara sudah tidak percaya lagi, berarti saudara sudah tidak punya iman dalam hidup saudara. Jadi mari kita perhatikan iman dalam hidup saudara pribadi. Dan yang kedua, iman itu, saudara, kita sudah tahu bahwa iman adalah kasih karunia dari Tuhan. Belas kasihan dari Tuhan. Jadi karunia itu Tuhan yang memberi. Ya. Jadi yang pertama kita harus percaya dulu kepada Yesus, baru Tuhan memberi. Haleluya. Jadi ini ada satu hubungan timbal balik. Ya, itu dia. Sehingga mari kita
kita tetap jaga iman kita sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, saya mau bertanya kepada Pak Yoris. Ya, Pak Yoris, selamat untuk Anda sudah wisuda secara online. Sekarang Bapak Gembala mau wisuda lagi dari sini, mau kasih pindah Kucir. Haleluya. Ya, Pak Yoris, menurut Bapak kemarin khotbah itu apa yang Bapak dapat dari keempat hal itu? Apa yang Pak Yoris dapat lewat firman Tuhan pada hari Minggu? Silakan Pak Yoris. Ya, silakan. Ya, baik Bapak. Shalom. Shalom. Puji Tuhan Bapak. Jadi dari keempat, tadi seperti yang Bapak sudah bilang, kalau empat kita tidak perlu, kalau bisa kita jauhkan. Yang 1, 2, dan 3 ini penting sekali. Imun, iman, dan Injil. Kalau saya seperti yang sudah tertulis dalam firman itu, Roma 10 ayat 17 itu, iman timbul dari pendengaran dan firman. Untuk pertama, setelah kita menerima Yesus, kita pasti harus mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan ini akan terus menjaga iman kita kepada Yesus. Dengan iman percaya kita yang baik, kita bisa terus mengandalkan Tuhan di setiap kehidupan kita. Otomatis itu akan menjaga kehidupan kita untuk berada di posisi yang benar. Dalam hal ini bukan hanya rohani kita, tetapi jasmani kita juga akan terbentuk, sehingga imun tubuh kita itu akan berada di level yang baik juga. Dengan imun kita sudah baik, berarti otomatis kita akan sehat jasmani maupun rohani, seperti itu Bapak. Baik. Tambahan dari saya Bapak. Baik, terima kasih. 3 hal ini Bapak. Terima kasih. Iya, terima kasih. Cukup jelas. Baik, kita ke Ibu Sri Rahana, Ibu Hamadi. Ibu berkat apa yang Ibu dapat ketika hari Minggu dengar firman Tuhan? Mungkin bisa di-share buat kita, silakan. Yoris tadi, bahwa ketika kita mendengarkan Injil firman itu iman kita bertumbuh. Karena dikatakan iman tumbuh dengan pendengaran akan firman Kristus. Nah, itu dia. Nah, memang tanpa Injil Kristus kita tidak punya iman. Amin. Kita tanpa pemberitaan Injil Kristus, tanpa kita tahu Injil itu seperti apa, itu tidak ada pertumbuhan iman dalam diri kita. Dan saya sangat setuju sekali, luar biasa kemarin, bahwa kekuatan Injil itu terus meningkatkan iman percaya kita. Kenapa? Karena di dalam Injil Kristus itu ada janji-janji Tuhan, ada kekuatan-kekuatan yang kita dapat di dalamnya. Kadangkala kita putus asa, tapi ketika kita membaca Injil Kristus, kita mendapat kekuatan. Tuhan katakan jangan khawatir, jangan susah, jangan ini. Karena Tuhan sudah melewati semua yang kita diperhadapkan saat ini. Itu rema yang saya dapat kemarin. Dan dari situ saya bisa melihat bagaimana terus Tuhan pelihara kita. Dan dengan cara seperti itu, pasti iblis tidak punya celah untuk membuat iman kita goyah, untuk membuat kita putus asa dengan keadaan seperti ini. Enggak. Iblis tidak bisa melakukan itu dalam kehidupan kita.
ketika kita diperlengkapi dengan firman, iman, dan kesehatan kita, ekonomi kita, segala sesuatu, pasti Tuhan jamin di dalamnya. Dan kalau pada sore hari ini firman yang Bapak Gembala katakan, Tuhan Yesus mengatakan, adakah ia mendapati iman di bumi ketika ia datang? Jujur Bapak Gembala, ini menjadi introspeksi bagi diri saya sendiri. Saya selalu katakan sama anak-anak, langkah awal kita tidak menentukan. Tapi langkah terakhir, ketika Tuhan sudah bilang, inilah waktumu. Adakah iman di dalam diri kita? Kita pertahankan itu sebagai suatu yang harus kita miliki. Karena iman kita menumbuhkan satu keyakinan bahwa ketika kita hidup ketika kita hidup ke depan itu, bahwa itulah janji Kristus tentang sorga bagi diri saya. Artinya begini, bahwa Tuhan ragu, makanya dia mempertanyakan ini. Tuhan ragu, adakah kita seperti perempuan ini, terus berseru seakan-akan tidak ada pengharapan. Kita tidak lihat sorga itu seperti apa. Tapi ada janji Kristus membuat iman kita bertumbuh. Rumah Bapa, di sana banyak tempat tinggal, itu. Firman Tuhan ini membuat iman kita terus bertumbuh, kita kuat, kita mampu. Karena apa? Ada firman, ada Injil Kristus. Itu yang bisa saya bagikan pada malam hari ini, dan saya sangat diberkati, dan itu yang menjadi pertanyaan pribadi saya. Adakah iman? Saya tahu ini tidak secara kebetulan firman ini datang pada kita malam ini. Nah, jujur, kadang-kala kita sudah hilang pengharapan. Yang kita perjuangkan hanya untuk kepentingan duniawi, kepentingan pribadi. Padahal ini sementara, kepentingan yang kekal itu yang harus kita dahulukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Apa itu? Pandang sorga. Sorga itu nggak akan pernah hilang dari pandangan kita ketika kita terus ada di dalam hadirat Tuhan. Tuhan memberkati. Luar biasa. Kita dapat pencerahan baru di sore hari ini. Kalau tiba-tiba Yesus datang, dia mengadakan sidang. Kadang-kadang kita lihat Ibu Wali Kota yang Surabaya seringkali mengadakan sidang. Dan ketika dia dapat sesuatu yang tidak benar, wah dia ribut. Ini harus begini, ini harus begini. Ibu Sarah punya bos ya, di Surabaya. Ibu Risma ya. Coba bayangkan saudara, kalau Yesus datang tiba-tiba dan dia cek di mana. Nah itu yang tadi Ibu Sri katakan. Bagaimana? Oke. Pak Petrus silakan, tambahkan dulu Petrus. Puji Tuhan, selamat malam Bapak Gembala dan umat Tuhan. Terkait dengan khotbah kemarin, hari Minggu di gereja. Halo? Halo? Silakan Pak Petrus, silakan. Ya. Baik. Saya kemarin waktu ibadah hari Minggu tuh saya mendapat rema dari firman Tuhan disampaikan ini, yaitu di bagian bagaimana iman ditingkatkan. Ini poin ini yang menjadi poin bagi saya, bahwa 2 Petrus 1 ayat 5. Saya akan bacakan 2 Petrus 1 ayat 5. Justru karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, di sini saya melihat ada tekanan yang mengatakan bahwa iman kita perlu ditingkatkan di 2 bagian ini. Ini untuk menambah iman kita, yaitu iman kebajikan dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, di sini memang
yang saya juga masih pelajari terus sampai hari ini, bahwa menurut saya iman kebajikan yaitu perbuatan-perbuatan kita yang baik dalam Tuhan. Dan kepada kebajikan pengetahuan artinya kita harus belajar terus berbuat baik, lakukan yang terbaik. Amin. Ini yang kita harus lakukan. Yakobus 4 ayat 17 katakan, jika engkau dapat berbuat baik, lakukan itu, kalau tidak, engkau sudah berdosa. Ini yang menjadi referensi kita juga. Demikian dari saya, Bapak Gembala, tambahan sedikit. Terima kasih, Tuhan berkati. Iya, Ibu Rachel, silakan Ibu Rachel. Ibu Rachel, selamat sore, selamat malam. Ya, bisa bagikan berkat buat kita. Ya, puji Tuhan, Bapak Gembala, dan semua jemaat Tuhan. Saya juga diberkati sekali. Kemarin hari Minggu, pelayanan firman Tuhan yang betul-betul membuat iman saya secara pribadi menjadi lebih bertumbuh, karena memang secara manusia seperti tidak pasti, seperti diombang-ambing, tapi di dalam Kristus semuanya menjadi pasti dan menjadi yakin gitu, karena pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah mengecewakan. Setiap hari saya hanya isi dengan ucapan syukur dan yakin saja bahwa besok pasti ada kemurahan Tuhan dan pasti ada sesuatu yang baik yang bisa saya raih. Dan kalau saya bisa berbuat baik, itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena kemampuan saya, kemampuan Tuhan, yaitu Roh Kudus yang ada dalam kehidupan saya dan keluarga, bahkan suami dan semua yang ada di sini bisa lakukan firman. Jadi iman yang memang betul-betul selalu ditajamkan, ditambahkan lewat kebenaran Injil Kristus, itu yang betul-betul saya pegang. Saya sebagai istri, sebagai ibu, memang kadang-kadang tidak sanggup, tidak mampu, karena secara manusia imunnya ini kadang-kadang saya bilang sama suami saya, kok kayak saya ini kok jadi kuat-kuat terus begitu, padahal lelah, capek sekali. Dan kadang-kadang saya lihat suami juga kerja, bantu saya di rumah, saya juga memang lelah sekali, capek sekali, karena anak-anak punya intensitas tinggi sekali, mereka sangat aktif. Dan beberapa waktu ini ada imun yang sangat turun karena ada beberapa sakit. Tapi disitulah saya melihat kuasa Tuhan betul-betul nyata lewat kuasa Roh Kudus. Iman yang betul-betul Tuhan tanamkan itu dilihat bertumbuh. Jadi saya dan suami kadang-kadang kami dua hanya bersyukur dan menikmati apa yang ada. Dan puji Tuhan, Bapak Gembala dan Ibu Gembala dan semua jemaat Tuhan, kami boleh terus mau belajar dari waktu ke waktu untuk menambahkan kepada iman kami. Tadi Muhammad Tuhan, Bapak Petrus bilang kebajikan, dan kami terus, saya sangat diberkati sekali untuk setiap firman, setiap benih yang ditaburkan di setiap hati saya, pikiran saya. Kadang-kadang sepertinya lockdown ini bikin kita seperti apa ya, kayak cepat-cepat, aduh jam segini ya, apalagi ibu-ibu, aduh sudah jam segini, sudah terlambat begini. Tapi di situ saya melihat Roh Kudus betul-betul aktif sekali. Dia mengingatkan kita, dia memampukan kita, khususnya ibu-ibu mungkin yang rentan dengan ketakutan, mungkin dengan rasa khawatir gitu. Tapi disitulah saya melihat kuasa Tuhan nyata, dan iman saya menjadi bertumbuh. Mungkin itu dari saya, Bapak Ibu kembali. Iya, saya mau ke Pak Amos dulu. Pak Amos, selamat malam. Dalam 2 Petrus tadi dikatakan, 2 Petrus 1 ayat 5, katakan bahwa kita harus sungguh-sungguh untuk berusaha untuk menambah iman kita. Jadi iman kita ini harus terus bertambah. Ya. Nah, kira-kira kita tahu nggak, kita rasa nggak kalau iman itu kita bertambah? Bagaimana kita rasa itu? Ketika iman kita naik, ketika iman kita bertambah, jadi lebih kuat. Kira-kira bagaimana? Bapak bisa share sedikit dengan kita? Ya, selamat malam. Ya, memang situasi sekarang ini kita dituntut untuk lebih
lebih mendekatkan diri, lebih dekat kepada Tuhan. Nah, seperti pembacaan kita bahwa kita harus pertambahkan iman kita lewat kebajikan-kebajikan yang kita perbuat. Dan itu betul sekali bahwa lewat kebajikan atau lewat perbuatan kita setiap hari itulah yang menandakan bahwa iman kita itu bertambah. Karena firman Tuhan berkata bahwa iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya adalah mati. Jadi lewat perbuatan kita lah setiap hari, lewat tingkah laku kita, di situ menunjukkan bahwa iman kita bertambah. Jadi kita harus aktif dalam perbuatan-perbuatan baik kita, sehingga iman kita bertumbuh lewat perbuatan kita setiap hari. Jadi itu menurut saya, Bapak Gembala. Ya, coba mungkin Pak Amos bisa lanjut dulu, Pak Amos. Pak Amos bisa lanjut. Ya, mohon maaf Bapak Gembala punya ada sedikit gangguan, jadi bentarnya lagi sementara dibikin. Iya, mungkin ada yang mau tambahkan dulu karena Bapak Gembala punya speaker dan suara lagi terganggu, jadi lagi sementara dibikin. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang bisa share lagi? Ya. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, saya ingin kita melihat ayat yang tadi sama-sama kita bacakan, Lukas 18 ayat 8. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka, akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Jadi sebenarnya semua persoalan kita itu bukan persoalan. Karena kan kita jadi ciptaan baru. Jadi yang lama yang sudah berlalu, yang baru sudah datang. Rasul Paulus bilang hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Jadi kita tidak usah berlama-lama dengan ini masalah itu, nggak ada urusan. Kita di dalam Kristus sebagai ciptaan baru, Allah jamin kok, burung di udara dia pelihara, bunga di padang dia hiasi. Apalagi kita punya hal kecil soal makan minum, keperluan ini, nggak ada urusan. Allah itu sempurna bagi kita. Kalau kita mau hidup di dalam itu dengan iman yang teguh pada dia, nanti dia melakukan hal-hal yang spektakuler, mujizat yang spektakuler. Tapi kalau kita masih mengandalkan apa yang kita pikirkan, yang kita mau lakukan, nanti kita akan bersusah-susah payah. Karena berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Jadi kita bisa masuk dalam dimensi yang tadi Bapak Gembala bilang, kapan kita bisa melihat iman kita ini menanjak atau bertumbuh, dewasa. Nah, kita bisa lihat di hal-hal yang kita alami, hal-hal supranatural. Karena apa yang dikerjakan Tuhan itu sangat ajaib. Tidak dapat kita ukur dengan akal kita. Nah, berkaitan dengan jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini berbicara tentang akhir zaman. Saudara, orang yang akan hidup sampai masa Yesus datang ke bumi,
itu tidak gampang, karena disitulah masa di mana antikris bekerja. Dan orang siapa yang bisa kuat mempertahankan iman di masa yang sukar sulit? Di dalam Wahyu katakan, secupak gandum sedinar, 3 jelai sedinar, tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Baru masa kayak gini saja mungkin kita sudah rasa sukar. Tetapi saudara, nanti masa sebelum kedatangan Tuhan itu lebih sukar lagi. Makanya dipertanyakan apakah ketika nanti Yesus datang, dia bisa mendapatkan iman di bumi ini. Karena apa? Orang kalau mempertahankan iman, berarti dia harus berhadapan dengan keadaan yang membuat dia tidak bisa buat apa-apa. Secara lahiriah dia akan tertekan dan memaksa orang untuk menjual imannya. Begitu. Tetapi kalau kita bisa teguh di dalam dia, itu suatu hal yang luar biasa. Nah, kita sekarang sudah mulai masuk di fase sukar sulit itu. Jadi saudara pikir ini udah beres masalah COVID? Belum. Masalah berikut yang akan berdampak itu resesi ekonomi, akan terjadi kekacauan di mana menjadi nubuatan di Yesaya 24 tentang akhir zaman itu akan digenapi. Bumi ini akan terhuyung-huyung. Bukan karena bencana saja, bukan karena peperangan, tetapi pemberontakan. Ada dosa pemberontakan. Hari ini di Amerika, pemberontakan sudah meluas di berbagai negara bagian. Pemberontakan yang berbuah anarkis. Dan kita tidak tahu Indonesia nanti seperti apa. Dan kita berdoa supaya Tuhan proteksi kita, proteksi negara kita. Tapi kalaupun Tuhan izinkan itu terjadi, Tuhan akan pelihara dan jamin. Amin. Tuhan berkati. Puji Tuhan, luar biasa. Ada satu firman yang memberikan penguatan buat kita pada malam hari ini. Saya mau ke siapa? Ibu SK ya, Ibu SK. Coba tolong buka di dalam 1 Korintus 13 ayat 13. 1 Korintus 13 ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini. Silakan dibaca, sudah dapat? Oh, belum on ya. Oke. Ibu SK silakan. Nggak bisa. Ya. Silakan. Ya. Itu bicara apa ya? Silakan. Oh. 1 Korintus kasih itu sabar, kasih itu 13. murah. Baca. Silakan baca, Ibu. Oh, sahabat mau baca. Saya. Iya, Ibu baca. Ibu SK baca. 1 Korintus 13 ayat 13. Ayat 13. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Pertanyaan buat kita semua. Iya, silakan Pak Roy. Roy tolong jawab. Ketiga hal ini, iman, pengharapan, dan kasih. Dan ditekankan kasih. Yang lebih besar adalah kasih. Oke? Yang lebih besar adalah kasih. Nah, mengapa kasih lebih besar dari iman? Sedangkan kita sekarang membutuhkan iman. Dan kasih dapat makan segala-galanya. Iya. Oh, Ibu Elizabeth mau jawab. Silakan Ibu Elizabeth dulu jawab dulu. Ya. Kalau kita bicara tentang kasih kan ada tiga jenis ya? Kasih agape, kasih Philia. apa namanya, saya sudah lupa. Philia dan kasih eros. Eros dan storge. 4. Iya, 4, iya. Nah, kenapa tadi Bapak Gembala bilang, kenapa di sini terakhir adalah kasih? Ya.
kita kembali kepada penyaliban Tuhan Yesus di kayu salib. Ya. Dalam diri Tuhan Yesus itu kan sudah ada iman dia, tetapi dia menunjukkan kasihnya kepada manusia, kepada isi dunia ini. Tanpa penyaliban dia di kayu salib, tidak terbukti bahwa Allah itu mengasihi manusia. Tuhan Yesus itu mengasihi manusia. Jadi yang nyata itu adalah ketika penyaliban Yesus di kayu salib. Dan semua dunia merasakan bahwa keselamatan itu karena adanya kasih dari Yesus. Tanpa kasih, saya pikir dunia ini nggak akan diselamatkan. Karena adanya kasih dari Yesus itu, makanya kita manusia ini diselamatkan. Iya. Mungkin itu Bapak Gembala. Jadi kenapa kasih yang paling utama dari iman, pengharapan, dan kasih. Dalam kasih itu pasti ada pengharapan, ada iman. Makasih, itu aja. Oke, puji Tuhan. Luar biasa. Tuhan memberkati. Pak Roy, bisa menambahkan? Silakan Pak Roy. Ya, kasih itu menutupi segala dosa. Ya. Kasih, karena walaupun kesalahan apapun, kalau kita mempunyai kasih, Tuhan mengajar bagi kita bahwa kasih itu menutup segala dosa. Jadi apapun perbuatan kita salah di hadapan Tuhan, kalau kita mempunyai kasih, tentu kita mendapat pengampunan. Bab itu diajarkan oleh Tuhan. Waktu dia sebelum disalibkan, dia telah mengajar semuanya ini. Kasih adalah utama segala-galanya. Walaupun saya mempunyai iman, tetapi kalau saya tidak mempunyai kasih, sia-sia semuanya. Tidak ada arti semua. Bab yang terutama kasih. Bab firman Tuhan mengatakan dalam kitab Yohanes, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Nah, itu saja toh. Jadi kita harus mempunyai kasih lebih besar daripada iman. Amin. Amin. Itu saja Pak Gembala. Oke, dari Surabaya, silakan Ibu Sarah bisa menambahkan berkat apa yang Ibu dapat lewat hari Minggu ibadah, mungkin share ini ada berkat. Baik, puji Tuhan. Selamat sore, Shalom. Saya sangat diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Ya, kalau yang berkaitan dengan iman, iblis, dan Injil, ya itu satu hal yang mudah sekali kita mau ingat ya, dan kita akan terus pegang itu untuk menjaga iman kita, dan tanpa Tuhan kita nggak mampu. Karena semua kehidupan kita ini semua dalam daulatnya Tuhan. Jadi tetaplah percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan itu punya rencana buat kita, bukan rencana kecelakaan. Itu yang mendatangkan damai sejahtera. Nah, terus kemudian tentang iblis itu saya juga dapat berkat. Pernah juga mendengar bahwa peperangan kita bukan melawan darah dan daging, tapi melawan roh-roh penghulu di udara. Sehingga dengan demikian, di dalamnya ada kasih kepada sesama. Jadi kalau kita punya konflik terhadap sesama, ingat bahwa peperangan bukan darah dan daging, tapi yang kita perangi adalah roh-roh. Termasuk segala kuasa sakit penyakit itu ada dalam pokok peperangan kita. Penghulu-penghulu di udara yang harus kita matikan. Dan yang berikutnya adalah Injil. Ini adalah firman. Dan firman sendiri adalah Kristus. Tadi sudah diuraikan oleh Ibu Sri bahwa iman timbul dari pendengaran akan kitab suci. Ketika saya mengalami lemah, takut, khawatir, saya lebih banyak baca firman atau mendengar firman, kesaksian-kesaksian, sehingga iman saya mulai bangkit kembali. Dan tadi juga yang dikaitkan dengan kasih, apa yang dikatakan Pak Petrus tadi, tanpa kita akan menambahkan dari iman itu adalah kebajikan.
Dan tadi sudah diuraikan sama Pak Roy, oh, kalau kita punya iman tanpa kita berbuat baik, itu percuma. Dan kasih ini yang melandasi semuanya itu. Semua akan berlalu, kasih tidak berlalu, karena Allah sendiri adalah Allah yang kasih. Dan pada saatnya kita ketemu Tuhan di sorga nanti, kita ketemu dengan kasih. Jadi kasih akan terus ada. Sampai kehidupan kekal dia akan terus ada. Dikatakan di sini yang paling besar adalah kasih. Berarti semua besar, tapi yang paling besar adalah kasih. Dan itu kembali kepada kita beriman, tapi kita juga mengasihi. Ketika Tuhan suruh kita untuk memberkati orang, kadang-kadang manusia kita mulai khawatir. Nah, ketika kita mulai khawatir, berarti tidak ada iman. Akhirnya kita takut, jadi memberkati orang. Sehingga iman dengan kebajikan itu terus jalan bersama-sama. Iman dengan kasih itu terus berjalan bersama-sama. Makanya ada ayat, kalau iman tanpa perbuatan itu mati. Jadi mari sama-sama kita mengarahkan kehidupan kita terfokus kepada Yesus, bagaimana dia hidup di dunia ini, dan itu yang kita lakukan. Sembari kita beriman, kita melakukan apa yang Tuhan mau dalam pimpinan Roh Kudus. Dan tanpa Roh Kudus kita nggak mampu. Itu saja yang saya bisa sampaikan. Kalau ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Baik, Pak Jemri boleh tambahkan, Pak Jemri, berkat apa yang Bapak dapat lewat sharing kita malam hari ini, Pak Jemri, kita bagikan buat kita. Atau Ibu Mercy atau Pak Jemri, silakan. Ya, sangat-sangat diberkati sekali dengan apa yang kita share pada malam hari ini. Jadi tentu sesuatu yang luar biasa yang kita boleh melangkah demi melangkah kehidupan kita sehari-hari. Harus ada iman dengan perbuatan. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Banyak orang akhir-akhir ini istilahnya sudah lubang di depan, terus jalan. Itu sesuatu yang sangat-sangat disayangkan sekali. Dan bersyukur kita terus dikuatkan selalu lewat kebenaran-kebenaran firman Tuhan, dan di sanalah iman kita timbul terus, dan lewat perbuatan kita, iman kita semakin kuat, semakin berharap kepada Tuhan. Saya pikir itu yang tambahan. Iya, kita mau ketemu, kita punya orang tua dulu, Ibu Yomima. Kalau bicara soal iman ini sudah terbukti untuk kita punya mama ini. Dari bagaimana pengalaman dia dari muda sampai dia boleh sampai ada hari ini. Nah, itu pasti iman yang betul-betul sudah terbukti dalam kehidupan orang tua kami. Oleh sebab itu kita dengar dulu dari Ibu Yomima, silakan. Baik, selamat malam. Ya, malam. Ya, puji Tuhan, terima kasih kesempatan yang diberikan. Nah, jadi iman dan kasih ya. Iman adalah dasar dan kasih dia di atas. Jadi dari iman kepada kasih kembali kepada iman. Itu 2 Petrus ya tadi. Petrus yang kedua itu. Ayatnya 2 Petrus pasal 1 ayat ke-5. Jadi sampai dengan ayatnya yang ke-7. Jadi di atas iman, jadi perlu ditambahkan iman, ditambahkan pengetahuan. Jadi ada pengetahuan firman Allah, dan di atas pengetahuan itu ada penguasaan diri. Jadi bagaimana kalau kita tidak ada penguasaan diri, pasti iman kita pasti jatuh ya. Jadi harus ada penguasaan diri. Nah, setelah penguasaan diri ditambah lagi ketekunan. Jadi kita harus tekun, taat, ada ibadah, taat, baca firman. Jadi ketika ada pengetahuan, pasti kita tekun. Nah, setelah kita tekun, ditambahkan lagi kesalehan. Berarti kita sudah hidup dalam kekudusan. Setelah hidup dalam kekudusan, di situ ditambahkan kasih. Kasih kepada sesama ya. Di sini kasih kepada
akan saudara-saudara. Jadi saudara seiman kita. Ya. Sesudah itu kita ditambahkan lagi kasih kepada semua orang. Sekalipun itu musuh, kita harus mengasihi. Jadi kasih adalah di atas. Sekalipun itu musuh, kita harus mengasihi. Nah, jadi iman adalah dasar dan harus ditambahkan. Tapi kalau kita tidak memiliki kasih, berarti apa artinya iman? Jadi harus ada iman, ada kasih. Jadi kasih di atas iman, dari kasih kembali kepada iman, iman kepada kasih. Jadi harus berjalan, ini semua harus berjalan. Nah, di situ waktu Yesus datang bahwa kita memiliki iman. Jadi bukan saja iman, karena ada kasih. Sehingga waktu Yesus datang bahwa kita ada memiliki iman. Kalau kita cuma memiliki iman, tidak ada kasih kepada semua orang, berarti sekalipun musuh, kita harus mengasihi, harus mampuni, memaafkan. Itu adalah kasih. Amin. Sudah, Mama? Ya, puji Tuhan. Tepuk tangan dulu. Kita semua tepuk tangan. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan berkati. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, tadi ada sesuatu yang menarik. Ya, katakan bahwa iman adalah dasar dan di atas adalah kasih. Luar biasa. Wawasan kita semakin diberkati oleh Tuhan malam hari ini. Dan saya kembali sejenak kepada apa yang tadi dikatakan oleh Ibu Sri, bahwa sepertinya Tuhan ragu ketika dia bertanya, adakah iman di bumi? Sepertinya ragu ya. Seperti ragu. Nah, pertanyaan saya malam ini begini. Bagaimana saudara tahu kalau saudara imun baik, jadi saudara tahu saudara sehat, betul kan tidak? Saudara sehat, imun baik, wah mantap. Bagaimana saudara tahu iman saudara baik? Bagaimana saudara tahu saudara punya Injil baik dalam hidup saudara? Saudara ada firman yang baik dalam hidup saudara. Bagaimana saudara tahu itu? Kalau imun baik, saudara pasti tahu bahwa sehat, bisa pikul, bisa kerja, bisa beraktivitas. Tapi kalau imun turun, loyo, lemas, letih, lesu, ya itu. Tapi kalau imun bagus, kita pasti tahu. Tetapi bagaimana kalau iman itu bagus? Bagaimana kita tahu? Oke, saya kemana ini? Siapa yang belum ini? Oke, mungkin Ibu Nenggolan kah? Ibu Nenggolan dulu. Silakan Ibu Nenggolan. Ya, sudah. Sudah, Bu. Sudah, silakan. Ya, puji Tuhan. Terima kasih buat Bapak Gembala memberikan kesempatan buat saya. Dikatakan tadi bahwa dari mana kita tahu bahwa imun kita kuat. Jadi kalau saya melihat di dalam penjelasan firman Tuhan dari hari Minggu, bahwa itu adalah ada imun, iman, Injil, dan iblis. Nah, kalau saya lihat di ketiga hal ini, imun, iman, dan Injil itu sama seperti adalah kita memelihara tubuh, roh, dan jiwa yang tidak bisa dipisahkan. Yaitu ketika kita memiliki imun yang kuat, kita memiliki ketahanan tubuh yang kuat, tentu kita juga dari situ kita bisa mendengarkan firman Tuhan, belajar firman, dan ketika kita belajar firman itu, dari situlah timbul iman kita. Dan kalau saya lihat di dalam Injil Roma 1 ayat 16 yang dikatakan di situ, ayat 17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi ketika kita memiliki imun yang kuat, memiliki iman yang kuat, dan memiliki Injil yang menjadi kekuatan bagi kita, menjadi kita dibenarkan oleh Injil kebenaran firman Tuhan, dan itu akan kita berpegang teguh, dan kita berpegang teguh kepada kebenaran firman Tuhan. Dan
ketika kita memiliki iman yang kuat, maka apapun yang menjadi tantangan di dalam kehidupan kita, kita akan terus berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan, kita menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, karena Tuhanlah yang memiliki jiwa kita, roh kita, dan tubuh kita ini adalah milik seutuhnya daripada Tuhan. Jadi iblis tidak mempunyai kesempatan untuk roh Tuhan dari dalam kehidupan kita, karena kita berpegang teguh kepada Injil kebenaran itu. Jadi kita percaya bahwa dikatakan kalau iman itu adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu apa yang kita tidak pernah lihat. Jadi kita percaya bahwa Kristus adalah sudah menebus kita dengan kasih-Nya, yaitu lewat kematiannya di kayu salib. Yaitu dengan dikatakan kita percaya bahwa Yesus telah mati bagi kita dan kita sudah ditebus dengan darah Yesus. Ya, mungkin itu saja Pak Gembala. Baik. Ibu Jen, mau tambahkan silakan Ibu Jen Unibala, Marentek. Silakan, terima kasih Ibu Nenggolan, Tuhan berkati. Silakan Ibu Jen. Ya, silakan. Tadi Bapak Gembala tanya, bagaimana kita tahu kalau iman kita baik? Kita tahu iman kita itu bertumbuh. Kalau menurut saya, tentu kalau mungkin iman kita itu mungkin ada goyah, terbukti kalau kadang kita khawatir, kekhawatiran kita muncul berarti iman kita mulai menurun. Mungkin sudah berkurang dengar firman, membaca firman. Disitulah saya jujur saya mengalami hal-hal seperti itu kadangkala ketika saya mulai tidak kurang membaca Alkitab, mungkin kurang bersekutu dengan Tuhan, muncullah kekhawatiran. Itu saya mulai tahu, oh berarti iman saya mulai menurun, dan saya mulai, oh saya harus lebih lagi membaca firman agar segala kekhawatiran, segala yang mengganggu pikiran saya untuk membuat saya tidak berpegang kepada Tuhan, saya mulai lagi mencari hadirat Tuhan, membaca Alkitab, itu yang membuat kembali iman saya bertumbuh. Itu saja Pak Gembala. Ya, terima kasih Ibu Jen. Ibu Milka, selamat malam. Ibu Milka bisa tambahkan sesuatu berkat apa yang Ibu Milka dapat dalam sharing kita pada malam hari ini. Silakan Ibu Milka. Dapat pada malam ini yaitu kalau kita memiliki iman, kita itu selalu dipenuhi damai sejahtera, tidak bersungut-sungut. Kalau bertumbuh, kita tidak bersungut-sungut, kita selalu dipenuhi dengan damai sejahtera, dan kalau kita itu punya kasih, kita tidak memilih-milih teman, apa yang teman kita lakukan kita harus memaafkan, mengampuni. Dan kita juga harus berdoa supaya Tuhan selalu menjaga kita dan memberikan kekuatan buat kita dan menguasai jiwa, tubuh, jiwa, roh kita supaya kita boleh kuat dalam menjalani hidup ini. Dan betul yang dikatakan Bu Jen, itu bila kita jarang berdoa, kita jarang bersekutu dengan Tuhan, kita jarang membaca firman, pasti iman kita goyah, kita khawatir, bilang, aduh saya bagaimana nanti ini, saya bagaimana. Tapi bila kita rajin bersekutu dengan Tuhan, kita rajin berdoa, kita rajin membaca Alkitab, pasti kita akan disegarkan, atau iman kita akan tumbuh. Kita akan iman kita bahwa Tuhan akan selalu melindungi kita, menjaga kita, sehingga kita tidak khawatir lagi bilang, saya mau makan apa, saya mau nanti saya ini bagaimana. Tapi kalau Tuhan kita kalau kita itu punya iman, rajin membaca Alkitab, pasti kita akan diberi pengharapan.
bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan kita. Dimanapun kita berada, walaupun sekarang wabah ada, tapi kalau kita rajin membaca Alkitab, kita rajin bersekutu dengan Tuhan, Tuhan akan menguatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Sekira itu saja. Ini suatu pengalaman. Terima kasih. Ya, terima kasih Ibu Milka. Suatu pengalaman yang indah sekali. Saya tahu bahwa Ibu Milka suaminya selalu berada bertugas jauh, kadang hutan. Tapi dia beriman, Tuhan selalu menyertai suaminya dan dia dengan anak-anak sendiri, tapi dengan kesendirian Tuhan selalu menjaga mereka. Luar biasa. Terima kasih Ibu Milka. Kita ke Ibu Dorcas, Dorcas Embong. Silakan Mama Dian. Ya, dikenal dengan Mama Dian. Ada berkat apa yang Mama Dian mau bagikan buat kita malam hari ini? Kami silakan. Silakan Mama Dian. Dikasih dibuka dulu mute-nya. Tidak bisa. Oke, sudah. Sudah tadi. Ya, oke, sudah. Ya. Silakan Mama Dian. Gembala, pada malam hari ini ada 3 hal yang kita sharingkan, yaitu iman, dan Injil. Mengenai di sini kita selama ini kita lockdown, saya yakin dan percaya bahwa kemarin kita sudah ketemu di gereja, kita sudah beribadah, dan saya percaya bahwa iman kita itu tetap kuat, sehingga kita kemarin ada semua bertemu di gereja. Dan kita masuk ke dalam iman kita lebih ditambahkan karena selama kita di rumah, kita beribadah, dan ada tadi katakan bahwa ketika seperti Ibu Jen, ketika dia tidak kurang membaca firman Tuhan, kurang berdoa, saya rasa itu memang itu kurang, imannya menurun. Tetapi ketika dia ini kembali, Roh mengingatkan dia kembali bahwa kembali membaca firman, kembali mengucap syukur, kembali berdoa, akhirnya imannya kembali. Dan dia tetap percaya bahwa di dalam kekuatan iman itu ada yang kita tidak akan goyah. Karena di dalam kita sudah beriman, berarti kita sudah memiliki Yesus, kita percaya bahwa Tuhan Yesus tetap ada bersama-sama dengan kita. Sehingga di dalam Roma pasal 1 ayat 16 itu tentang, saya baca, sudah diulang-ulang ayat ini, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama kepada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Kita ada di dalam kekuatan Allah itu sungguh luar biasa. Kita meyakinkan, keyakinan kita tetap ada. Karena di situ sudah ada iman kita dan iman kita. Akhirnya kita yakin ketika kita tambahkan, kita tetap membaca firman setiap saat. Dimanapun kita berada, mungkin selama ini mungkin ada yang terlambat bangun, tetapi tetap percaya bahwa ketika kita baca firman ada kekuatan. Biar terlambat sampai malam kah, sampai kapan kah, kalau dia tetap membaca firman, tetap ada kekuatan di dalam kehidupan hari lepas hari. Dan jangan kita lemah, karena di dalam Korintus juga, 1 Korintus 13 tadi juga dikatakan ada iman, kasih, dan ada iman, pengharapan, dan kasih. Itu semuanya ketika kita membaca firman, itu kembali kita memiliki semuanya. Tetapi kalau kita tidak membaca firman, saya yakin dan percaya tidak ada gunanya kita berdoa kalau kita tidak membaca firman. Tidak ada gunanya kita mengucap syukur kalau kita tidak membaca firman. Tetapi saya yakin dan percaya kalau kita baca firman, itulah kekuatan kita setiap saat, setiap waktu ketika kita lemah.
dan juga kita gampang menerima orang-orang yang mungkin orang yang bersalah kah, mungkin orang yang kita yang membuat mereka salah kah. Jadi ketika kita membaca firman itu semuanya itu kita gampang menerima orang lain yang ada di dalam kehidupan kita, mungkin keluarga kita, mungkin saudara kita, mungkin anak kita. Kita gampang meminta maaf ketika kita tetap membaca firman. Mungkin itu saja dari Bapak Gembala. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Gembala, suara tidak kedengaran. Oh maaf. Terima kasih Mama Dian. Dari BTN Sosial kita ke Pak Joe yang ada di Hawaii. Pak Jonathan Alexander, saya sudah buka. Silakan Pak Joe. Mau sharing apa, mau bagi apa buat kita malam? Salam. Tuhan Yesus kita baik. Amin. Ya, puji Tuhan, luar biasa firman Tuhan yang kita sharing saat malam ini. Ya, sungguh benar kalau kita hidup dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, emang benar kita itu sungguh dikasihi. Sungguh-sungguh kita dipelihara, di mana sampai saat ini keadaan yang masih tidak menentu, boleh dikatakan, ya apalagi kalau saya sendiri, otomatis tidak bisa dihindari dari hal itu. Ya, paling banyak bertemu dengan konsumen, itu udah pasti, kalau dikatakan. Kalau tanpa Tuhan Yesus, mungkin saya tidak berdaya. Mungkin juga bisa terjadi COVID-19. Ya, karena kasih anugerah Tuhan, yang saya pegang sampai saat ini, itu sungguh tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Kalau kita hidup dengan kasih anugerah Tuhan itu luar biasa yang kita nikmati. Ya, juga dapat dari sharing-sharing dari saudara-saudara, dan pada malam ini memang benar kita harus memiliki iman dan Injil itu harus bertumbuh dengan persamaan. Maka jadi tidak boleh di tarafnya itu tidak bisa dibilangkan ditakar-takar. Itu harus bertumbuh bersama. 100% ya 100% dikatakan. Jadi maupun iman, Injil, dari kasih itu harus ada. Jadi pertumbuhannya itu rata. Jadi tidak ada, oh iman saya setengah, oh dari pendapatan Injil saya hanya 70%, oh dari kasih saya hanya sekian persen saja. Nah, itu tidak bisa ditakar. Karena dalam kehidupan kita memang kita, kata Pak Donald tadi, betul. Kita itu dalam hidup dalam Kristus itu sudah dalam hidup baru dalam Kristus. Jadi hidup baru dalam Kristus, ya kita serahkan sepenuhnya kepada Kristus, ya kita harus ikuti jalannya Kristus. Ya itu kita harus memiliki suatu pegangan dengan firman Tuhan. Jadi kalau kita memang pegangan dengan firman Tuhan, kita akan timbul suatu iman kita, kasih kita akan secara kontinu itu akan bertumbuh. Nah, setelah bertumbuh itu ada pengharapan. Jadi pengharapan itu akan memperoleh hasil. Ya hasil itu yaitu buah yang nampak begitu. Yaitu yang terdapat di Galatia pasal yang kelima ayat 22 sampai 23. Itu kalau saya pernah dengar itu suatu cerita
Sebagaimana kalau kita suatu pohon itu, kalau dia baru bertumbuh, dia itu mudah dibentuk seperti apa, mau dia di lengkungan berapa, dan dia itu bisa berakar sekian banyak itu, dan dia bisa mempunyai tunas yang baru lagi, dan dia bisa menghasilkan buah yang banyak, begitu. Nah, disitulah dengan keadaan yang kontinu, suatu iman, Injil, dan kasih itu bertumbuh dengan persamaan, dan itulah kesehatan kita akan di-cover dengan Tuhan. Dan disitulah, dan jiwa dan roh kita itu menyala. Nah, kita menyala itu selalu memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, dan itu terjadi juga signifikan, dan terjadi langsung bahwa kita itu bisa berdoa, ya bisa tiap hari juga, setiap waktu juga kita bisa dapat berdoa, dapat memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Jadi itulah, intinya itulah namanya perisai Tuhan yang mengcover hidup kita. Gitu. Jadi kalau kita hidup dengan Tuhan, ya kita harus lepaskan masalah duniawi. Ya, otomatis kita bisa melihat di ayat yang Galatia pasal yang pasal yang kelima, ayat yang ke-13 itu, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka. Tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu dengan kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Seperti yang ayat ke-14 mengatakan, sebab seluruh hukum Taurat tercakup dalam satu firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tetapi jikalau kamu saling menggigit dan saling menelan, awaslah supaya jangan kamu saling membinasakan. Nah, di situ. Jadi itulah, dengan kontinu akan bertumbuh bersamaan, maka kita dapat mengasihi sesama kita, dapat kita berbagi sesama kita, gitu. Jadi itu akan secara kontinu, kalau kita sudah bertumbuh dengan Tuhan itu akan terjadinya dengan relatif. Jadi kayak karet itu, jadi kalau kayak karet yang dipegang Daud, kalau ditarik itu akan bisa ketapel si Goliat itu. Nah itulah, saya rasa begitu. Puji Tuhan, inilah firman Tuhan yang dapat bisa saya share bagi saudara yang dikasihi. Puji Tuhan, saya kembalikan kepada Kepala Gembala. Baik, baru ditambahkan lagi oleh Pak Joe bahwa iman itu harus bertumbuh bersamaan dengan Injil. Kalau Injil berjalan sendiri, iman sendiri, tidak mungkin. Ya, harus bersamaan. Sebenarnya iman itu berpatokan kepada Injil. Injil menjadi patron kita. Yeah. Jadi Injil adalah patron yang kita bisa lihat, baru kita ikuti itu. Karena Injil adalah kekuatan daripada Allah. Oke. Amin. Baik, siapa lagi yang belum? Gladys, ada Eric, yang mau tambah, silakan. Ya, mungkin Gladys. Ya, shalom, selamat malam. Terima kasih buat kesempatannya. Kalau bicara tentang 4I malam hari ini dan bagaimana kita mengetahui tentang iman kita bertumbuh di dalam Tuhan, kalau menurut saya, yang pertama, iman kita harus percaya kepada Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, maka iman kita akan selalu bertumbuh. Yang kedua, kita yakin bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan dapat melakukan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Yang kedua itu keyakinan. Dan yang ketiga, iman sebagai tindakan. Ketika ada tindakan, ketika kita punya iman, kita punya tindakan. Tindakannya dalam artinya kita melakukan segala sesuatu dengan kasih. Kita melakukan segala sesuatu hanya karena kita percaya kepada Tuhan. Contoh yang paling sederhana,
kayak kemarin hari Minggu kita punya iman, kita datang ke gereja meskipun ada pandemik kayak gini, tapi kita punya iman bahwa Tuhan dapat menjaga kita, menaungi kita, mengcover kita, dan dalam kasih-Nya Tuhan kita jemaat Elohim bisa bertemu kembali, berkumpul kembali untuk memuji nama Tuhan, supaya iman kita tuh bertumbuh di dalam Tuhan. Iman percaya, iman tindakan, iman keyakinan kita bertumbuh di dalam Tuhan. Ya, mungkin itu dari saya pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bu Gladys, Pak Eris mau tambahkan silakan. Ya, selamat malam. Malam. Kalau menurut saya tentang tolak ukur iman. Tolak ukur iman itu simpel saja. Iman itu berbanding terbalik sama logika. Jadi kalau kita sudah bisa menyingkirkan rasa khawatir, itu kita bisa mengukur iman kita. Karena saya sepakat sama Pak Dokter, iman itu di atas logika. Jadi kalau kita masih khawatir dengan hal dunia, itu pasti iman kita masih kecil. Jadi kita belajar untuk meningkatkan iman, yaitu dengan membuang rasa khawatir. Karena iman selalu keluar dari logika. Iman itu sesuatu yang tidak kita lihat, tapi bukti dari kasih Allah yang ditunjukkan pada kita. Itu tentang tolak ukur iman. Kalau tentang firman Tuhan, 3I itu saya yakin itu simbiosis mutualisme. Maksudnya begini, untuk meningkatkan imun, kita balik. Jadi kita harus dengar Injil, dengar pendengaran tentang Injil, kita memperoleh iman. Dan kalau iman kita tinggi, iman kita baik, pasti imunitas kita juga terjaga dengan baik. Begitu saja. Sekian. Iya, oke, baik. Mama Untung di BTN ada senyum-senyum ini. Berkat apa yang Ibu bisa bagikan buat kita malam hari ini? Silakan, Mama Iya. Puji Tuhan, sangat diberkati firman Tuhan pada malam hari ini. Memang benar ya, imun dengan yang kita sharingkan hari ini kemarin, kalau kita mengenal bahwa imun itu memang kalau kita punya kondisi yang kuat ya, itu seakan bahwa iman percaya kita seakan-akan bahwa itu adalah semua karena Tuhan senantiasa ada menyertai dengan kita. Kita tidak perlu takut karena kalau kita berjalan dengan iman, pasti Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Karena itu pun saya boleh mengalami bahwa semuanya karena iman saya hadapi. Ya, oleh karena iman ya. Karena saya tahu bahwa imun kita itu, kalau imun kita kuat ya, dan saya tahu bahwa kuat imun kita itu kita harus dengan iman. Nah, iman itu kita dimanapun kita berjalan dengan iman, kita tidak usah ragu, tadi katakan, kita tidak usah khawatir ya, kita tidak usah bimbang. Tetapi kalau kita berjalan dengan iman, pasti Tuhan akan selalu menolong kita, Tuhan akan selalu memberkati kita, Tuhan akan berikan apa yang akan menjadi keinginan kita. Karena saya tahu kalau kita tidak berjalan dengan iman, mungkin kita tidak mampu menghadapi segala sesuatu. Tetapi kita selalu berjalan dengan iman, kita selalu mendengarkan Injil. Injil adalah kekuatan ya dalam kehidupan kita, itu saya boleh mengamenkan, dan saya yakin dan percaya pada malam hari ini semuanya itu kita boleh mengaminkan semuanya itu, karena di mana juga kita sudah semua dapat menguatkan semua iman percaya kita bahwa kita harus mempunyai iman dan Injil ya. Kita sebagai anak-anak Tuhan kita harus rampungkan semuanya itu, kita harus berjalan dengan iman di saat-saat terjadi sekarang ini. Tentu kita berjalan dengan iman ya, iman kita, karena kita tahu iman kita yang diberikan kekuatan adalah Injil. Injil adalah kekuatan kita. Injil adalah Tuhan sendiri yang ada bersama-sama dengan kita. Di sini juga saya dapat dikuatkan dengan firman Tuhan di dalam 1 Korintus pasalnya yang ke apa ini? Ini dikatakan 1 Korintus pasalnya yang ke 16 ayatnya yang ke-3.
berkata 13 berkata begini, berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat, ya. Berarti kalau kita dengan iman, kita sebagai laki-laki ini kan mungkin kita pikir laki-laki tidak ada kuat, ya. Walaupun kita juga pikir tidak ada kekuatan dengan laki-laki kita, tapi kita sebagai perempuan-perempuan, wanita-wanita Pentakosta, wanita-wanita di dalam Tuhan, kalau kita memiliki iman, kita tetap teguh di dalam Tuhan. Karena Dia selalu ada bersama-sama dengan kita, karena hanya itulah yang senantiasa saya rasakan dalam kehidupan saya, bahwa selalu berjalan bersama dengan Tuhan, dan imani apa yang kita lakukan, apa yang ada dalam kehidupan kita, kita selalu mengimani. Asalkan kita selalu berpegang teguh kepada Injil Tuhan. Terima kasih, itu saja firman Tuhan yang dapat saya bagikan pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, haleluya. Baik, kita akan disimpulkan, sebelum Bapak Gembala simpulkan, kita dengar yang terakhir dari Pak Dokter. Saya selalu kalau kita sharing-sharing brief itu Pak Dokter dia terakhir, karena dia dokter, dia biasa mendiagnosa dulu. Dia semua dia dengar, baru dia kasih resep. Nah, itu tugas dokter. Jadi sekarang waktunya dokter berikan resep buat kita semua apa yang dia sudah dengar. Silakan Pak Dokter. Iya, baik. Terima kasih. Selamat malam semua. Malam. Ya, menarik sekali sharing kita malam hari ini dari berbagai sumber. Ya, malam hari ini saya ingin ruang lingkupnya berada di sekitaran itu, bermain di sekitar logika. Kalau dia sakit kepala, kasih obat sakit kepala. Kalau dia lapar, kasih makan. Kalau dia haus, kasih minum. Kalau dia ada luka, dia obati. Ya, semua itu berbicara tentang ilmu pengetahuan. Itu adalah logika. Nah, yang kedua adalah iman. Iman ini, tadi Mas Bro sudah bilang bahwa, saya pernah sharing di PLP, bilang bahwa iman itu di atas logika. Iman itu di atas logika artinya, iman itu tidak masuk akal dalam logika. Pernahkah saudara berpikir, pernahkah kita mengalami hal ini? Tuhan dalam hati kita timbul, atau kadang ada perintah yang aneh-aneh. Seperti pengalaman iman daripada tokoh-tokoh di Alkitab seperti itu aneh-aneh. Abraham disuruh keluar, Abraham disuruh serahkan anaknya. Banyak cerita Alkitab, seperti sharing kita beberapa waktu lalu tentang kapak itu. Kapak yang diambil dengan kayu dari dalam timbul, cuman pakai kayu dari itu adalah iman. Jadi hal-hal yang supernatural itu mengenai iman. Yang ketiga adalah Edis kasih mute. Edis kasih mute. Tadi sudah dibahas banyak bagaimana bahwa iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi itu korelasi yang yang antara tiga tadi itu. Iman, dan Injil. Semua mempunyai korelasi, tapi masing-masing mempunyai pengertian dan penjelasan sendiri. Nah, yang keempat adalah iblis. Nah, iblis ini adalah bagian yang akan merusak dari semua yang I3 tadi itu. Tapi kita percaya bahwa dalam iman kita, kuasa Tuhan masih lebih besar. Amin. Nah, tadi Bapak Gembala singgung di ayat yang kita baca di sharing kita malam hari ini adalah, masihkah ada iman di bumi ini? Ketika Tuhan bertanya seperti itu. Dibilang kan karena khawatir akan iman itu. Memang iman ini pengalaman dari tokoh-tokoh Alkitab dan mungkin pengalaman kita itu fluktuatif. Artinya naik turun. Ada saatnya iman kita kuat menghadapi persoalan, menghadapi perintah yang kadang aneh-aneh. Memang harus aneh. Kalau nggak aneh, ya nggak akan jadi. Makanya iman itu aneh tapi nyata.
Itulah mujizat. Dan kita harus sudah terbiasa dengan hal itu. Itu adalah makanan sehari-hari kita, orang percaya. Bahwa hal-hal yang supranatural, hal-hal yang aneh-aneh itu, itulah pekerjaan dan itulah iman kita kepada Tuhan. Karena hal yang tidak mungkin dikerjakan oleh manusia, logika kita, itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita lewat iman kita. Nah, tinggal kasih. Nah, ini yang menarik, saudara. Jadi, kasih ini, kenapa tinggal kasih? Karena kasih ini adalah bukti atau adalah implementasi dari iman. Terkadang, bukan terkadang ya, banyak kali ayat Alkitab itu memerintahkan kepada kita, contoh bilang tadi, ada yang bilang, kasihilah musuhmu. Ini aneh. Ini menurut logika saya, logika manusia, tidak masuk akal. Tampar pipi kiri, kasih pipi kanan. Ya? Baru, berilah, maka kamu akan berkelimpahan. Ini sesuatu yang di luar akal manusia. Tapi itulah kasih, itu adalah bukti dari implementasi iman kita. Kenapa kasih yang paling yang tertinggal? Kenapa? Karena Tuhan sudah lebih dulu buktikan hal itu. Tadi sudah dibaca di Roma berapa tadi ya? Ayat Roma yang tentang Injil itu adalah kekuatan Allah. Di poin selanjutnya yang ya itu. Di poin paling akhir itu dibilang adalah untuk menyelamatkan manusia. Di kata-kata terakhir dari ayat itu. Injil bukan cuma bilang Injil itu adalah kekuatan Allah, tapi dibilang Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan manusia. Artinya Tuhan sudah lebih dulu membuktikan. Nah, iman kita adalah untuk membuktikan itu. Tuhan Yesus mengajarkan kita ada dua. Kasihi Tuhan Allahmu dan kasih sesamamu manusia. Dua itu adalah implementasi bukti dari iman kita. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, lakukan dua itu. Lakukan, kasih. Emang ini di luar akal manusia. Kadang gitu, seperti Bapak Gembala bilang, kadang nggak masuk akal di perintah. Nanti harus buat begini ya, harus buat begitu, harus buat begini. Kadang itu nggak masuk di akal kita. Ini logika kita berontak. Ini masa sih harus suruh begini? Tapi coba kita lakukan. Ada message Tuhan, ada pesan Tuhan di balik perintah itu. Tokoh-tokoh Alkitab sudah membuktikan itu. Di Ibrani kita bisa baca, karena iman Abraham ini, karena iman Henok, karena iman. Semua itu ada di Ibrani berapa, saya lupa. Pokoknya itu tokoh-tokoh Alkitab. Nah, itu juga menjadi catatan buat kita. Karena iman, saya misalnya, karena iman, Bapak Ibu, ada catatan penting yang Tuhan catat tentang kita. Karena iman saya berani melakukan ini. Kalau cuma masalah khawatir, nggak makan, nggak minum, itu orang lain pun, orang yang di luar Tuhan pun merasakan hal yang sama dan mereka mampu melewatinya. Tapi kalau kita beriman, hal-hal yang lebih supranatural, lebih spektakuler, yang Pak Ronald katakan tadi itu, mujizat yang spektakuler. Nah, itu harus kita alami, rasakan dalam kehidupan kita. Nah, itu tadi Bapak Gembala tanyakan, indikator kalau imun kita bagus, dibilang indikatornya apa? Oh, tubuh kita sehat, kuat, bisa beraktivitas, melakukan kegiatan kita sehari-hari. Nah, kalau iman kita tadi, indikatornya apa? Iman kita bertumbuh. Nah, itu kita bisa rasakan dan alami sendiri hal-hal yang tidak mungkin. Bapak Gembala sering-sering, berapa gaji kita? Berapa gaji kita? Itu adalah mujizat spektakuler. Saya kalau hitung-hitung juga nggak cukup deh. Kok bisa cukup? Nah, itu salah satu bukti iman bahwa saya yakin bahwa iman saya bertumbuh. Banyak hal yang mungkin Bapak Ibu alami berbeda. Masing-masing mungkin pengalaman imannya berbeda-beda. Tapi kita bisa rasakan, kita bisa nikmati bahwa
masing-masing kita punya pengalaman iman. Dulu saya begini, kok sekarang bisa begini. Itulah pengalaman iman kita membuktikan bahwa kepercayaan kita kepada Tuhan tidak sia-sia. Dan yang satu yang paling penting, iman kita yang ini, yang kita tunggu-tunggu ini, adalah keselamatan. Dan hal itu belum terjadi. Semua kita beriman akan hal itu. Semua kita beriman akan bahwa ketika Tuhan datang nanti, kita semua diselamatkan, hidup bersama dengan Yesus dalam kehidupan yang kekal. Itu mungkin Bapak Gembala yang bisa saya jadi catatan saya pada malam hari ini. Terima kasih. Iya, terima kasih Pak Dokter. Cukup jelas sekali kita sekalian. Saya lihat ada Pak Suwono, Simanjuntak. Iya, Pak Wono mungkin mau sampaikan sesuatu. Pak Wono. Iya. Pas, Bapak. Oh, pas. Oh, jadi pendengar yang setia ya. Terima kasih. Bapak Gembala boleh bertanya? Boleh, silakan Ibu, silakan. Saya ingin tanya, apakah imun itu selalu signifikan atau ada korelasi positif terhadap iman Injil, ataukah bisa kadang-kadang imun itu turun, tetapi Injil dan iman itu tetap tinggi? Saya kasih contoh, seperti pilot yang mengalami sakit COVID, kan? Imunnya kan turun, tetapi dia punya keyakinan dalam dirinya, Injil itu adalah kekuatan Allah yang membuat dia imannya itu teguh. Jadi menurut saya, tidak selalu dalam imun itu kuat, terus iman kita dan Injil itu tetap kuat dalam diri kita. Tetapi sebenarnya adalah Injil dan iman itu yang membuat imun itu bisa positif, bisa signifikan atau ada korelasi yang positif, bisa juga negatif. Kalau menurut saya, karena saya sangat diberkati dengan pilot yang kena COVID itu, saat-saat begitu ternyata Tuhan izinkan imunnya turun, dia menjadi berkat buat orang lain yang tidak mengenal Tuhan, akhirnya dia bersaksi. Dalam kondisi imun yang turun ini, yang dia nggak bisa bikin apa-apa, tapi dia punya, yang kita ikuti dia punya kesaksian, dia tetap yakin bahwa Injil itu kekuatan Allah, imannya kuat, sehingga dia bisa bersaksi kepada kepada pasien yang ada di sebelahnya dia. Dia bilang, kalau kamu percaya saja tentang Tuhan Yesus, pasti kamu akan selamat. Nah, ini yang saya ingin tanyakan. Apakah bagaimana ya? Gitu. Maksud saya tanya. Terima kasih. Ini. Iya. Terima kasih. Jadi dalam hal ini imun memang secara matematika, secara logika, secara ilmu kesehatan, naik turunnya imun ini tergantung daripada vitamin atau gaya makan atau kesehatan kita, seperti itu. Jadi kalau kurang vitamin, imun turun, kurang tidur, imun turun, kurang makan bergizi, imun turun, mungkin seperti itu. Itu menurut ilmu kesehatan. Tetapi saya sependapat bahwa imun itu tergantung daripada iman kita. Jadi ketika imun kita turun, tetapi ketika iman kita kuat, kita percaya bahwa kita pasti sembuh. Itu dia. Tetapi justru kalau imun baik, iman kita turun, kita takut. Aduh, saya takut ke gereja ini. Nanti saya dapat terinfeksi dari jemaat yang lain, atau ini, atau itu, atau bagaimana. Jadi ketakutan lebih besar. Akhirnya kita takut ke gereja, takut bikin ini, takut itu, akhirnya imun turun. Nah, seperti itu. Ketakutan juga bisa membuat, karena firman Tuhan bilang hati yang gembira adalah obat.
Jadi itu Mama Egi, obat itu adalah iman, adalah Injil. Yang menaikkan imun itu adalah Injil. Di sisi lain kesehatan, tadi dibilang iman itu di luar logika. Kok bisa? Padahal kan harus ada vitamin D, vitamin C, vitamin A, apalagi seperti itu. Tapi kok cukup iman? Ya itulah kehebatan Tuhan kita. Amin. Amin, saudaraku. Itulah kehebatan Tuhan kita. Cuma cukup percaya, yakin, pasti kita sembuh. Saudara lihat pendeta Markus Sambara, dia ada di Profita. Dia dikatakan bahwa dia ada positif COVID, dia dirawat di sana. Saudaraku, dia video call dengan kami hamba Tuhan, kami doakan dia, ketawa-ketawa, dia santai sekali di sana. Karena apa? Dia seorang hamba Tuhan, dia percaya bahwa itu kecil. Dia percaya bahwa Daud bilang Goliat, kok kecil? Walaupun dengan kartapel, kok pasti mati. Nah itu dia. Artinya bahwa kita tidak perlu takut. Jadi Mama Egi, naik turunnya imun itu tergantung juga dari kepercayaan kita atau iman kita. Jadi jaga, itu harus iman. Kita harus jaga. Mungkin Pak Dokter mau tambah di sisi ini? Atau siapa mau tambah? Silakan. Baik. Ya. Dan Bapak Ibu, sebelum saya ke situ, Amsal sudah jelas katakan hati yang gembira adalah obat. Yeah. Semangat yang patah mengeringkan tulang. Jadi yang Mama Egi sampaikan, setiap individu, jadi beberapa waktu ini, kemarin saya sharing di GPDI Tembagapura tentang memahami Roh Kudus. Kita kalau diizinkan Tuhan masuk dalam masalah seperti kesaksian Mama Egi pilot. Jadi saya katakan tidak ada yang kebal dengan COVID. Kalau Tuhan suruh kau masuk dalam api COVID, masuk saja. Yeah. Kan seperti yang tadi Pak Jojo sudah singgung, hidup kita bukanlah kita lagi, tapi Kristus dalam kita. Yang paling penting kita jaga iman seperti Bapak Gembala sampaikan, jaga Injil, supaya nanti kita mengerti, oh Tuhan bahwa izinkan saya masuk situ untuk melakukan misalnya tugas penginjilan tadi Mama Megi sampaikan. Di dalam kondisi itu, ketika iman dan kepercayaan itu membuahkan perilaku yang memuliakan Tuhan, maka orang-orang di sekitarnya itu menjadi heran, loh kok ini kita semua sudah hampir putus asa, sudah rasa dunia kiamat, kok happy-happy aja, kok tenang. Nah, disitulah kita bisa, misalnya orang yang diizinkan Tuhan ini bisa menjadi berkat untuk menolong mereka. Nah, ini kembali ke berkorelasi dengan ayat yang tadi Bapak Gembala sampaikan. Kenapa yang paling besar diantaranya adalah kasih? Begitu. Jadi tinggal ketiga hal itu, iman, pengharapan, dan kasih. Yang paling besar, ini bobot. Jadi bobot penilaian ilahi, bobot penilaian surga terhadap kekristenan kita itu, jadi seperti kita ujian ada guru-guru tahulah bobot penilaian. Nah, kenapa iman kasih itu paling besar? Perhatikan di ayat 8 di atasnya dikatakan, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Ini berkorelasi juga di Matius pasal 7 ayat 24 sampai 27. Bahwa bukan orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk surga. Nanti pada hari terakhir Tuhan kami bernubuat mengusir setan. Aku tidak kenal engkau. Kenapa? Dia hidup oke dalam iman, dalam pengharapan, tapi dia tidak punya kasih. Tuhan tolak. Begitu. Ini ayat ini penting nih. Ini ayat yang paling hebat buat pengiringan kita. Lah, kasih tidak berkesudahan. Semua akan berakhir. Di sini firman Allah katakan ayat 8 tadi katakan. Bahwa ayat 9 sebab pengetahuan kita tidak lengkap, nubuatan kita tidak sempurna. Ayat 10, tetapi jika yang sempurna tiba, maka yang tidak sempurna itu akan lenyap. Contoh, saya beriman, saya ketemu Jokowi, saya ketemu. Saya berpengharapan, saya ketemu Jokowi. Begitu saya sudah ketemu Jokowi di istana, selesai sudah. Saya nggak perlu beriman ketemu Jokowi, saya sudah ketemu Jokowi. Saya nggak perlu berpengharapan ketemu Jokowi, saya sudah sama-sama dengan dia. Tapi ketika saya mengasihi Jokowi, saya berdampingan dengan dia, saya bilang, Pak Jokowi, saya mengasihi Pak Jokowi.
Tapi kalau saya tidak mengasihi Jokowi, saya udah ketemu ya, saya cuek aja gitu. Saya nggak kasih dia, mengasihi dia. Jadi memang bobot kasih ini seperti hukum yang pertama dan yang terutama. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Jadi memang bobot ini adalah bobot yang paling besar. Kita semua dalam Zoom ini bukan karena ritual dan karena jadwal dari GPDI Elohim. Salah kalau saudara taat dan tunduk karena itu. Tapi karena saudara mengasihi Tuhan. Wah, itu keren. Sehingga Bapak Gembala tidak buat ibadah atau Bapak Gembala tidak mengawasi kita, kita tetap on the track. Kita tetap berapi-api dengan Tuhan. Kita tetap mengasihi Tuhan. Begitu. Sehingga konteks ini yang harus kita pahami. Karena di masa pandemi dia mengajarkan semua orang mandiri. Supaya Bapak Gembala jangan terlalu capek lagi mendoakan ini, mendoakan itu. Mendoa dari ujung ke ujung Mama Gembala lagi berdoa. Tetapi dengan kondisi yang Tuhan izinkan sekarang ini, kita bisa mengukur kadar iman, kadar pengharapan, dan kadar kita, kasih kita masing-masing. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Terima kasih. Ya, oke, ini menarik sekali ini. Saya lihat semua tegang sekali ini. Haleluya. Ya, saudaraku, tadi Pak Dokter bilang bahwa yang paling terakhir jangan kita lupa. Kita beriman pada keselamatan. Kita kan belum selamat, belum masuk surga maksudnya. Sudah selamat tapi belum masuk surga. Nah, sampai masuk surga, kita nggak perlu iman. Tadi Pak Ronald bilang, iman cuma sampai di ketemu. Setelah kita masuk surga, iman tetap buang itu iman. Jadi jaga iman sampai masuk surga. Kalau sudah di surga baru kita buang itu iman. Karena kita hanya menyembah Dia dalam roh dan kebenaran. Kita terus menyembah Tuhan di sorga. Haleluya, puji Tuhan. Dan di sorga kita penuh kemuliaan daripada Bapa di surga. Luar biasa. Firman Tuhan malam ini sangat memberkati kita semua. Dan Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, malam hari ini kita lihat bahwa tadi di-sharing oleh Pak Erik, bagaimana kita, dia balik. Pertama, Injil. Seseorang itu harus menerima Injil. Ya, setelah dia menerima Injil, Injil adalah kekuatan Allah, baru timbullah iman. Oke? Di situ baru timbullah iman seseorang. Ketika dia dapat Injil, ketika dapat firman, timbullah iman dia. Nah, ketika dia timbul iman, maka yang ketiga adalah imun. Nah, otomatis imun akan terjaga kalau imannya baik. Kolaborasi yang sangat bagus sekali kalau iman selalu terjaga dengan berpatokan kepada Injil, maka imun selalu akan dijaga. Dan ingat, 3 hal ini harus selalu tidak bisa dipisahkan. Kenapa? 3 hal ini akan Injil, iman, dan imun versus akan berperang lewat iblis. Yesus saja dicobai oleh iblis, apalagi saudara dan saya. Oleh sebab itu saudara, jaga baik hidup kita, jaga baik iman kita, jaga baik hati kita, jaga baik. Karena apa? Versus kita, lawan kita, bukanlah darah dan daging, tetapi adalah iblis. Yohanes pasal 10 ayat 10 di sana dikatakan, iblis datang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Tapi Yesus Allah datang memberikan kehidupan yang berkelimpahan. Amin. Haleluya. Ya, oleh sebab itu mari kita tetap menjaga Injil adalah kekuatan Allah. Jaga iman dan jaga imun kita supaya ketika iblis serang kita kuat. Kenapa? Karena hidup kita bukannya aku lagi, tetapi Kristus yang ada dalam hidup kita. Ketika iblis menyerang, iblis tidak menyerang hidup kita, tapi iblis menyerang Yesus. Iblis menyerang Tuhan, sehingga kita tercover dengan kemuliaan daripada Bapa di surga. Haleluya. Terima kasih. Dan saudara, terima kasih buat kebersamaan kita pada malam hari ini. Luar biasa. Sudah 2 jam kita berbicara untuk firman. Rasanya seperti baru
saja kita berbicara, karena begitu enak sekali firman Allah. Saya tahu saudara pasti mau berbicara juga, tetapi waktulah yang memisahkan kita. Saudara pernah dengar ada sebuah pujian kuno, ada pertemuan di udara. Kita dengar dulu pujian dari siapa yang tahu pujian ini? Ini pasti orang Mama Egy tahu ya? Ada hafal sekali. Pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu ke sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ya, di firman Allah berkata di dalam 1 Tesalonika bahwa akan ada satu pertemuan di udara. Nah, saudara sadar atau tidak sadar? Sekarang kita sedang bertemu di udara. Halo? Halo? Sadar enggak? Kita sedang bertemu di udara. Wow! Wow! Pak Ronald, kita lagi di udara ini. Pak Jemri, halo? Kita lagi di udara ini. Halo Pak Amos, kita lagi pertemuan di udara. Pertemuan yang manis yang Tuhan buat. Nah, ini adalah salah satu percontohan, adalah satu contoh pertemuan di udara ini. Nanti ketika Tuhan datang, ketika sangkakala Allah berbunyi, kita orang benar akan hidup diubah, kemudian orang yang mati di dalam Tuhan akan kubur yang terbuka, kemudian kita akan naik. Nah, itu dia, naik ke surga. Ada pertemuan di udara. Nah, sekarang kita sudah bertemu di udara. Halo, selamat malam udara. Amin. Luar biasa. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Mari kita dengar sebuah pujian. Silakan Ibu Desi lakukan sebuah pujian bagi Tuhan. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah kegirangan. Dan anak Allah yang pimpin kita, pertemuan di udara. Luar biasa. Kesimpulan malam hari ini, jangan kita jaga imun saja, tapi jaga iman dan Injil pada Kristus. Amin. Supaya menuju kepada pertemuan di udara. Karena kalau kita jaga imun, itu bersifat sementara. Imun bersifat sementara. Tapi kalau jaga iman dan Injil, itu membawa kita pertemuan dengan Yesus di surga. Haleluya. Mari kita angkat sebuah lagu untuk kita mengakhiri ibadah kita di malam. Peganglah
tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu, agar ku tidak tersesat, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Itu awal yang kami sangat bangga karena kami luar biasa. Yesus yang selalu mengutus kami. Kami berterima kasih kau sudah hadir dalam ibadah malam hari ini. Berkat Tuhan mengalir atas setiap keluarga dan keluarga. Kalau kita bungkus kami kuasa darah Yesus, kami taruh malam ini karena kami percaya kau akan menjaga dan panjang malam. Kami boleh balikkan sampai pagi. Kau bangunkan kami memuji dan menyembah Kau. Hadirat-Mu, kuasa-Mu ada di tengah-tengah kami, ya Bapa. Kami tolak dari setiap kuasa-kuasa kegelapan, di udara, orang mati, orang kuat. Oh Tuhan, segala jenis bakteri, segala penyakit, katakan hentikan di dalam nama Yesus. Perlindungan Tuhan sempurna atas setiap kita Allah. Terima kasih banyak Bapak. Kita berdoa sedangkan hamba-hambamu yang ada di kota ini. Allah kita jaga dan terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Kami tahu malam ini dan kami untuk rangkaian ibadah kami malam ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, yaitu dalam nama Tuhan. Amin, amin, amin. Selamat malam semua. Terima kasih buat kebersamaan kita yang luar biasa. Kita sudah hadir. Iya, luar biasa. Tuhan dahsyat. Untuk pengumuman jangan lupa kita Rabu kita akan kembali lagi ibadah rumah tangga. Kita pakai Zoom dan kita jaga iman kita terus. Tadi Pak Ronan bilang lewat jaga iman kita terus lewat ibadah-ibadah. Kalau seminggu sekali nanti kita akan iman kita bisa gampang turun. Tapi kalau setiap hari kita ibadah seperti ini pasti kita dikuatkan. Karena Selasa besok saya dengan Popim ada ibadah juga. Kemudian Sabtu saya ibadah dengan keluarga besar Manoa. Jadi semua sudah terjadwal sudah. Semua tidak ada yang kosong waktu berkembang terus isi dengan ibadah. Haleluya. Sukses buat kita semua. Terima kasih Pak Dokter, luar biasa. Sudah memberkati kita dengan studio yang bagus. Kita rekaman nanti. Ya. Terima kasih buat kebersamaan kita semua, Mama Robert. Terima kasih Pak Jemsi, Pak Romi, Pak Alexander, Ibu Sri, Pak Roy, Pak Erik, Ibu Milka, Ibu Eske, Pak Ren, luar biasa Pak Ren, anak tiga Gadang, Pak Amos, Ibu Untung, Ibu Jane, dan suami Ibu Sarah, terima kasih. Jangan lupa Ibu Sarah besok ya. Oh bukan,
keluarga Manoa ya, yang Ibu Sarah pimpin ya. Ibu Mutiara, keluarga Ferdi, Dian Turan ini ada ya? Ya. Kemudian Pak Wono dan Ibu Dorcas. Oke. Sampai kita jumpa lagi pada hari Rabu yang akan datang. Lionel, selamat makan. Selamat makan. Yuk. Haleluya. Oke, dadah. Sampai kita jumpa lagi. Dah semua.